Nah, dalam sebuah komitmen atau kebulatan tekad, itu ada keinginan yang kuat gitu. Di dalamnya itu pasti ada keinginan yang kuat. Sebagaimana seberapa besar kita terhadap komitmen yang kita ambil, itu di dalamnya itu pasti ada sebuah keinginan yang kuat. Maka tadi kita runut kembali seberapa besar sebenarnya keinginan kita untuk memilih jalan ini sebagai salah satu media untuk membanggakan diri, membanggakan orang tua, mencapai kemanfaatan yang lebih dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah usaha keras. Jangan sampai nih teman-teman sekalian ketika kita sudah punya komitmen, kemudian usaha keras ini kita tinggalkan. Usaha keras itu adalah cara, upaya, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin diperoleh. Gitu. Jadi ketika kita sudah punya komitmen, nah, harus kita imbangi dengan usaha yang keras. Jangan sampai kita mengeluh dengan satu dua hal yang sekiranya itu sangat menghambat langkah kita, kemudian membuat kita terseok-seok karena diri kita sendiri. Karena kita nggak punya usaha keras untuk mencapai itu. Kemudian yang ketiga di sini ada semangat yang tinggi nih teman-teman sekalian. Seperti hari ini bagi teman-teman yang bergabung nih entah di YouTube ya, di YouTube channelnya Ayo CPNS ataupun yang sedang bergabung di Zoom, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri juga bahwa kalian punya semangat yang tinggi untuk bisa menuntaskan segala upaya dan juga goal yang kalian inginkan. Kemudian yang keempat ya terakhir itu meluruskan niat. Niatnya pengen istilahnya menuruti kata keluarga, ingin menuruti kata pacar atau menuruti kata diri sendiri. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh kita lupakan, teman-teman. Justru semangat utama kita itu ketika kita bisa meluruskan niat itu. Ketika kita bisa berniat untuk memberikan kemanfaatan lebih untuk sesama melalui pengabdian yang kita lakukan sebagai PNS nantinya. Nah, itu mungkin akan mengobarkan semangat teman-teman dan mengobarkan komitmen teman-teman ke depan. Gitu, teman-teman sekalian. Itu yang berkaitan dengan komitmen. Maka jangan lupa, komitmen adalah hal penting yang tidak boleh dilupakan. Kemudian yang kedua nih, teman-teman sekalian, di sini ada manajemen waktu. Seperti tadi yang kita sudah sepakati ya, bahwa manusia biasa seperti saya dan teman-teman sekalian ini masih dalam proses memperbaiki diri. Saya sudah baik, saya sudah sangat pintar memanajemen waktu, itu hanya dikatakan oleh orang-orang yang tidak mau belajar lah istilahnya. Orang-orang yang mau belajar adalah sadar dengan kekurangannya dan kemudian memperbaiki kekurangannya dengan aksi-aksi yang dilakukan setiap harinya. Termasuk bagaimana orang itu melakukan perbaikan terhadap manajemen waktunya. Teman-teman pasti banget nih, termasuk saya, termasuk Kak Ana dan lain sebagainya, punya kesibukan lain di luar ini. Bagi teman-teman yang sedang berikhtiar nih untuk bisa menyelesaikan setiap tugas dan setiap trik dan soal CPNS misalkan, ini juga pasti juga di luar itu masih banyak hal, entah itu kesibukan keluarga di tengah keluarga, entah kesibukan kita dalam bekerja dan lain sebagainya, itu mungkin akan membenturkan kita pada sebuah komitmen untuk bisa memperbaiki manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu adalah salah satu strategi penting yang sering diabaikan. Betul banget. Saya pun masih belajar itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita semuanya sudah hebat, kita semua sedang berproses, teman-teman sekalian. Nah, adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan satu, efektivitas, yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Seberapa efektif sebenarnya kita belajar TWK, seberapa efektif kita belajar tentang undang-undang, itu tidak akan ada apa-apanya jika kita tidak melakukan manajemen waktu. Seberapa istilahnya itu berguna waktu yang kita keluarkan, itu tidak akan tercapai apabila kita mengabaikan yang namanya manajemen waktu. Kemudian produktivitas, seberapa produktif kita dalam gempur diri kita, menempa diri kita dengan soal dan materi TWK, itu juga tergantung bagaimana kita memanage waktu kita. Nah, dengan kita menerapkan manajemen waktu minimal kita menemukan 4 hal yang bisa kita bersama teman-teman sekalian, bisa terapkan bersama. Pertama adalah menyusun prioritas, kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan, yang ketiga menyusun sumber, dan yang keempat adalah mengendalikan stres. Mungkin ini yang paling unik adalah kalau menyusun prioritas dan lain sebagainya, kita sudah bahas pada list to do dan lain sebagainya.
Tapi hal yang tidak bisa kita abaikan adalah bagaimana kita punya titik jenuh. Ibaratnya begini, ketika kita mungkin sekarang ya merasa bahwa makan daging itu adalah sesuatu yang istimewa. Tapi bayangkan ketika daging itu kita konsumsi dalam waktu 1 tahun dan tidak berganti menu yang lain, apapun itu. Pasti akan ada rasa bosan di situ. Hal yang kita anggap istimewa, tetapi ternyata dalam perjalanannya, karena tidak dalam tanda kutip tidak tidak digantikan variasi dan lain sebagainya, justru kita menemui yang namanya titik jenuh yang berbuah pada stres. Ketika sudah stres, kita mau belajar apapun nih teman-teman sekalian, itu bawaannya emosi, bawaannya nggak masuk aja pokoknya. Jadi mengendalikan stres ini salah satu caranya adalah bagaimana kita mampu manage waktu kita. Saya merasa dari kemarin itu saya tidak istirahat sama sekali. Jadi oke lah saya ini ya dan lain sebagainya. Ada pelarian-pelarian yang kemudian malah justru jadi bumerang buat teman-teman. Karena kita tidak punya pengendalian terhadap stres yang mungkin timbul dalam diri kita karena kita tidak ada manajemen waktu dalam kehidupan kita. Sehingga salah satu hal manajemen waktu ini menjadi sangat penting bagi kita. Kapan kita istirahat, kapan kita harus belajar, kapan kita harus bekerja, kapan kita ada waktu untuk keluarga dan lain sebagainya, itu akan sangat istimewa ketika kita bisa menjadikan itu atau mengemas itu dalam sebuah manajemen waktu. Gitu teman-teman sekalian.